Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Mr. Joker di channel Indonesia Banget. Yang mana nih sob? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu tradisi unik yang ada di Nusantara. Tradisi tersebut adalah tradisi Rambu Solo, yang merupakan salah satu tradisi perkuburan termahal di dunia. Jika ditilik dari segi sejarahnya, tradisi Rambu Solo diperkirakan telah dilakukan oleh masyarakat Toraja sejak abad ke-9. Yang mana nih sob, upacara ini bertujuan untuk mengantar roh almarhum Kopuya atau alam baka. Tradisi Rambu Solo sendiri berasal dari kepercayaan Aluk Todolo yang berarti keyakinan. Rambu merujuk pada asap atau sinar, dan Solo berarti turun, yang merujuk pada pelaksanaan upacara saat matahari terbenam. Upacara ini juga dikenal sebagai Aluk Rampe Matampu. Sebelum melaksanakan upacara, keluarga harus mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan pondok, peralatan upacara, dan hewan yang akan dikurbankan. Jumlah hewan yang dikurbankan biasanya sesuai dengan golongan masyarakat Toraja, yang mana golongan bangsawan bisa mengorbankan 20 hingga 100 ekor kerbau atau babi, sedangkan masyarakat menengah membutuhkan 8 hingga 50 ekor. Dan jika hal tersebut belum bisa terpenuhi, biasanya jenazah disimpan bertahun-tahun hingga keluarga mampu menyiapkan hewan kurban tersebut. Tradisi Rambu Solo ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Toraja yang terbagi dalam sistem kasta atau tanak. Tingkatan upacara pun biasanya disesuaikan dengan status sosial almarhum, mulai dari yang sederhana untuk anak-anak hingga yang termegah untuk bangsawan tinggi, atau dalam bahasa lokal dikenal tanak basi dan tanak bulang. Dalam pelaksanaan tradisi Rambu Solo melibatkan persiapan yang cukup matang, seperti pembuatan pondok upacara, penyediaan peralatan, dan pengumpulan hewan kurban. Tradisi Rambu Solo ini biasanya dilaksanakan selama 3 hingga 7 hari dengan berbagai ritual simbolis seperti mapas sulu, persiapan jenazah, manriuk batu, pemindahan jenazah, dan mapas sonlo atau arak-arakan jenazah. Secara lengkap, tahapan dan rangkaian prosesi Rambu Solo terdiri dari beberapa tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan penuh makna. Yang mana nih sob, dalam tradisi tersebut biasanya hal pertama yang dilakukan adalah matuda mebalung atau pembungkusan jenazah dengan kain khusus oleh petugas. Berikutnya, acara maparoko, paladang, dan juga makdoya manu. Dalam hal ini merupakan proses pengantaran jenazah ke tempat persembahan. Dan yang ketiga adalah maparoko alang atau pengangkatan jenazah ke dalam peti. Selanjutnya adalah mapalau atau upacara doa dan penghormatan kepada arwah. Sedangkan acara kelima adalah pemotongan kerbau atau tedong solok. Hal ini merupakan simbol perjalanan roh di mana kerbau disembelih sebagai persembahan dan juga sebagai simbol status sosial. Dan yang terakhir dan juga merupakan puncak acara ini adalah penguburan di tebing atau batu. Yang mana di sob, jenazah biasanya ditempatkan di gua atau tebing batu sesuai tradisi ratusan tahun yang lalu.
Dengan melihat serangkaian ritual tersebut, tentu saja tradisi Rambu Solo memerlukan biaya yang cukup besar, terutama karena melibatkan penyembelihan kerbau dan babi dalam jumlah besar. Biaya ini biasanya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung pada status sosial keluarga dan jumlah hewan yang dikorbankan. Tradisi Rambu Solo, selain sebagai fungsi ritual, tradisi ini juga berkontribusi secara ekonomi dan pariwisata. Yang mana nih sob, banyak wisatawan domestik dan internasional datang ke Toraja hanya untuk menyaksikan prosesi yang satu ini. Yang tentu saja hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sektor akomodasi, kuliner, dan kerajinan tangan khas Toraja. Yang mana data menunjukkan bahwa selama bulan Juli dan Agustus, jumlah wisatawan meningkat hingga 30% karena puncak pelaksanaan tradisi Rambu Solo. Itulah tadi beberapa ulasan singkat seputar tradisi Rambu Solo yang ada di Tanah Toraja versi Indonesia banget. Dan jika kamu di sob merasa bahwa channel ini memberikan informasi dan menambah wawasan Anda, jangan lupa ya untuk senantiasa subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kamu di sob tidak ketinggalan informasi-informasi dan video-video berikutnya.